biasa, Kilas Nusantara kembali menemui Anda dengan membawakan rangkaian berita peristiwa terkini serta berita inspiratif dari beberapa daerah di tanah air. Kita buka perjumpaan sore ini dari penegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pangkal dari permasalahan lain yang membelit bangsa ini. Masih terkait pemberantasan korupsi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jamsostek Batam Nagoya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, kabar baik dari Kota Bandung, Jawa Barat, di mana PLN membagikan 12 unit sepeda motor listrik BOOT kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana cara pelaku untuk memanfaatkan sepeda listrik tersebut? Berikut rangkaian berita selengkapnya. Presiden Jokowi menjelaskan berdasarkan sebuah survei nasional di bulan November, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Urutan pertama ialah penciptaan lapangan kerja dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok. Dan jika ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, maka tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, ranking indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2020 masih perlu diperbaiki. Singapura berada di peringkat ketiga, Brunei Darussalam peringkat ke-35, Malaysia peringkat 57, dan Indonesia masih di peringkat 102. Dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung KPK Jakarta Kamis 9 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara luar biasa juga. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Presiden menambahkan upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi penindakan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jamsostek Cabang Batam Nagoya berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari segala macam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu pun disampaikan langsung Kepala BP Jamsostek Batam Nagoya Sony Suharsono yang ditemui saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia Kamis 9 Desember. Menurut Sony, peringatan Hakordia tahun ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat budaya anti korupsi dengan kerjasama, semangat, dan tekad yang kuat dari elemen seluruh bangsa. Dalam hal ini, dana program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan oleh pihaknya tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, Sony pun mengajak seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus menggelorakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan 4 fights. Sementara bagi peserta, Kepala BP Jamsostek Batam Nagoya mengajak untuk memanfaatkan fitur penyampaian pengaduan yang disediakan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Bersama-sama dengan yang peserta on-site di dalam akan melakukan klaimnya di kantor BPJS Ketenagakerjaan, itu kita sampaikan juga berupa informasi terkait dengan WBS. Terus kemudian malah kita tayangkan juga dalam bentuk film agar masyarakat dapat melihat, oh kalau seandainya melihat ada hal-hal yang kurang tepat atau aneh, apalagi urusannya dengan korupsi gitu ya, dapat masyarakat lakukan informasi langsung ke dalam aplikasi WBS tersebut.
Sony menambahkan dari sisi kinerja pihaknya juga telah membayarkan klaim hingga 552 miliar rupiah untuk 44.969 kasus sepanjang 2021. Jumlah ini menurun bila dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 607,4 miliar rupiah dari 56.082 kasus. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sayur, sayur, sayur. Seorang pedagang sayur asal Kelurahan Cisereh, Kota Bandung, Ika Sartika, berjualan dengan cara berbeda, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan sepeda motor listrik Boot. Ika mendapatkan motor listrik atau Molis dari PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero. Awalnya, Ika berjualan menggunakan gerobak dorong. Namun kini setelah menggunakan Molis Boot, daya tampung produk yang dijual lebih banyak, sehingga penghasilan pun meningkat dari Rp400.000 per hari, kini Rp1.200.000 per hari. Menurut Ika, setelah mendapatkan bantuan motor listrik dari PLN, membantu memenuhi perekonomian keluarga, khususnya di masa pandemi. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami dan bagi masyarakat yang ada di lingkungan ini. Ada yang menitipkan sayur, ada yang menitipkan makanan olahan. Ini motor Molis Boot ini luar biasa, memuatnya sangat banyak. Penghasilan pun saya menjadi meningkat 2-3 kali lipat. Ika merupakan salah satu dari 12 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan motor listrik Boot dari PLN yang diberikan secara gratis. Menurut manajer komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Iwan Ridwan, pemberian motor listrik diseleksi selama 6 bulan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Program CSR atau TJSL PLN, yaitu tanggung jawab sosial lingkungan, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pemberian motor listrik Boot atau kami sebut Molis Boot kepada para pelaku usaha mikro dan kecil ini salah satunya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada para pelaku UMK tadi. Melalui motor listrik Boot ini, PLN juga mendorong adanya penggunaan kendaraan listrik lainnya untuk masyarakat umum agar lebih efisien dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain lebih murah dalam hal perawatan kendaraan listrik juga lebih mudah. Cukup dilakukan pengisian daya sekitar 4 jam, motor listrik Boot siap dikendarai hingga puluhan kilometer. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian Kilas Nusantara sore ini. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menemani Anda melalui program Kilas Nusantara Malam dengan berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.